Akhirnya, teman-teman, kita ketemu sama salah satu instansi yang menggawangi atau mengawal laut. Mungkin seperti itu ya, mengawal laut, mengawal laut. Nanti kita bahas mengawal laut seperti apa. Jadi sudah ada sama kita ini Mas Medi, Aditya, beliau adalah PLH ya? Sementara PLH dari Bakamla, Stasiun Bakamla Merauke. Dan juga ada Buda Ajo. Tadi kan Ajo, tadi sudah kenalan. Sebelum kita masuk ngobrol lebih jauh, saya punya pertanyaan. Ada satu atau dua pertanyaan, tolong dijawab cepat. Jangan terlalu berpikir. Ya, saya mau tanya yang pertama. Ini untuk dua-dua nih. Menangkap atau menembak? Menembak. Menembak atau membiarkan? Nembak. Oke. Ada yang pertama beda ya? Yang pertama beda ya? Oke. Jadi teman-teman, edisi kali ini kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari Stasiun Bakamla. Kita coba akan dengar apa sih Bakamla itu, karena saya yakin banyak di antara kita yang masih bertanya-tanya. Ini kalau orang ada bapak-bapak berseragam abu-abu ini lewat ini kantor apa sebenarnya? Apa sih kerjaannya gitu kan? Jadi saya yakin banyak sekali kita di antara termasuk saya ya masih belum terlalu paham apa sih sebenarnya tugasnya, batasannya seperti apa. Jadi kalau boleh diceritakan ke kita semua, Bakamla itu apa sebenarnya? Bakamla. kalau Bakamla sendiri adalah kepanjangan dari Badan Keamanan Laut. Untuk Bakamla ini kami ini non kementerian. Non kementerian. Itu berarti Langsung di bawah presiden. langsung di bawah presiden. Dengan dasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014. Oke. 2014 ya. Iya, Undang-Undang Kelautan. Berarti dia langsung berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung sepenuhnya kepada presiden. Baik. Terus? Untuk Bakamla sendiri tugas pokok kami adalah patroli. Siap. Itu untuk keseluruhan Bakamla patroli. Jadi kami hanya melakukan patroli keamanan dan keselamatan di laut bila mana ada tindak pidana pelanggaran di laut maupun ya Kecelakaan. langsung ada tindak pidana pelanggaran kedaulatan mungkin membantu backup tugas TNI juga. Oke. Berarti keamanan biasanya kan dikasih kewenangan untuk bersenjata. Berarti Bakamla ini pegang senjata? Kalau untuk sejauh ini untuk di kapal, teman-teman yang di kapal pada saat Patroli senjata. dikasih senjata ya. Kapal kami juga dibekali senjata berapa? Meriam 30 mm. Wih, gede itu. Iya, sambil satu sisi ya? Atau dua sisi? Satu sisi bagian Meriam 30 mm. Memang. Dua senjata serbu 12,7 mm. Untuk kapal. Iya, ini. Yang sampai ke wilayah zona economic inclusive ke batas-batas negara. ZEE itu ya, Zermet kan namanya. Saya juga pernah dulu dengar istilah atau nama Satkamla. Apa bedanya dengan Bakamla itu? Sama apa? Kalau Satkamla kan punyanya Angkatan Laut. Oh gitu. Ya, Satuan Kawanan Laut. Itu punya Angkatan Laut. Oh oke. Kalau dulu kami izin kalau sebelumnya awalnya itu kalau untuk Nomorogi sendiri berdirinya awalnya Bakor Kamla. Itu maksud saya, Bakor Kamla itu ya. 2012. Awal pertama kali dibangun di Merauke. Berarti pada dasarnya namanya sama. Instansinya sama. Sama. Cuma berubah nama. Ya. Waktu masih Bakor Kamla kami di bawah Menko Polhukam. Di bawah Menko Polhukam. Oke. Setelah dibentuk Badan Keamanan Laut, kami langsung di bawah presiden langsung. Pimpinan tertingginya dari Untuk saat ini dari Angkatan Laut. Dari Angkatan Laut, TNI ya. Siap. Berarti memang tidak bisa lepas dari unsur-unsur ini ya, karena memang menjaga kedaulatan dan keamanan laut terutama kan butuh yang punya power gitu kan, punya power kan. Soalnya laut kita besar. Iya, betul. Sebenarnya untuk
adanya Bakamla atau laut itu masih kurang untuk mengawasi Keseluruhan luas laut Indonesia. Ya. Luas banget kan. Apalagi kita kan ada 3 alki, Apa itu? alur lintas laut. Alur layanan. Iya, iya, iya. 3 alki. Kebetulan kami kalau di wilayah timur ini kan di alki 3. Alki 3 itu Tiga. timur ya. Timur Ya. Berarti barat, tengah, timur. Jadi kita mengawasi alur pelayaran dari alki 3 ini ini ada luar negeri bisa ke PNG, ke Australia. Kita mengawasi aktivitas di pelayaran. Oh, oke. Yang diawasi ini aktivitas dalam hal apa nih? Entah apakah itu perikanannya kah atau semuanya termasuk transportasi? Itu gimana, Bang? Kalau untuk kami kan kebetulan ini kan stasiun keamanan keselamatan laut yang di Merauke ini. Iya. Jadi memang tugas pokok kami memang untuk mengawasi aktivitas. Jadi mau transportasi, terus pengiriman barang ke kapal penumpang, kargo, balikan, ya pelintas batas. Termasuk kapal-kapal pelintas yang luar negeri itu ya? Ya itu kami lebih fokus di Lebih fokus di situ. Karena rentan mungkin Ya ya. karena kan alur pelayaran sudah ada ketentuan dan sudah ada ketentuan masing-masing ya aturannya untuk melintas itu. Jadi ya bila mana ada kapal luar yang melakukan aktivitas yang mencurigakan akan muncul, bisa kita buat anual. Oh, oke. Sambil diminum ya? Ya. Punyanya udah ada tadi mana ya air minum? Ini menarik nih karena kita bicara soal kelautan. Ya kita dari SD sudah diajari wilayah Indonesia itu 2/3-nya perairan laut gitu kan. Otomatis yang perlu dijadikan concern pemerintah tuh pasti lebih banyak difokuskan di situ. Ada bukan lebih difokuskan di sana, semua difokuskan. Cuma menjadi perhatian besar karena luasannya lebih gitu ya. Nah terus ini kapal ini kan kalau kita melihat di perairan khusus satu wilayah kecil aja kayak di Merauke, perairan selatan ini. Ini kan bukan cuma 1-2 kapal yang beraktivitas, bisa ratusan, bisa ribuan kan ya? Pernah, bisa. Ini Belum pernah ya, ratusan lah ya pokoknya ini. Tapi kalau dengan kapal nelayan kecil mungkin bisa ribuan. Kalau yang kapal tidak terdetek ya. Nah itu cara ngawasinya gimana? Kan bukan gampang ini, iya kan? Iya. Gimana udah? Kalau untuk mengawasinya sebenarnya kantor stasiun Bakamla Merauke itu sudah dibekali dengan aplikasi satelit. Oke. Jadi kita punya aplikasi di kantor yang standby 1x24 jam itu memonitor data-data perlintasan kapal. Itu kami punya berbasis satelit dan itu akan kami laporkan perubahan datanya setiap jam 8 pagi. Setiap jam 8 pagi. Oke. Akan kami informasikan kepada stakeholder yang memiliki kepentingan di wilayah laut khususnya, kami share segi pergerakan kapal, update pergerakan kapal setiap harinya. Iya. Aktivitas perairan kita update. Jadi bila mana ada pantauan 1 kali per jam ada yang muncul, pasti nanti kita buat laporan analisa nomor ini. Oh, oke. Dan hal itu juga kita kebetulan kan ada juga namanya daily briefing. Oke. Itu memang terpusatnya di Jakarta, Oke. di gedung KPML namanya. Oke. Jadi mereka buat kegiatan itu setiap harinya seluruh Indonesia, kantor kami ini melakukan rapat diskusi bersama dengan stakeholder lainnya. Online? Ya, online. Online. Secara Zoom. Di situ ada ya Mbak Sarah juga ada dari Angkatan Laut, dari BAIS, ada juga dari STKP. Ya pokoknya intinya instansi terkait yang terkait dengan laut. Oke. Tunggu, saya masih tertarik dengan satelit tadi nih. Kalau pemahaman saya ya sebagai orang awam, kalau jaringan komunikasi yang menggunakan satelit itu kan berarti ada pengirimnya, ada penerimanya. Ini gimana nih? Yang di kapal ini apa? Terus yang di stasiun sini apa gitu? Jadi bisa terbaca. Kalau untuk di kapal yang sudah diatur oleh Undang-Undang Pelayaran itu kan setiap kapal yang memasuki atau melintas atau yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia itu wajib memiliki AIS. AIS itu adalah
Otomatis sistem identifikasi digital kapal. Oke. Identifikasi otomatis kapal. Oke. Dan itu semua wajib didaftarkan. Nah, didaftarkan ke AIMO ya. IMO. AIMO internasional. Nah, itu baru Bakamla punya akses untuk data yang kapal-kapal itu beraktivitas di wilayah Indonesia. Oke. Berarti alat ini tadi dia akan mengirim mungkin sinyal katakanlah ya, kemudian ditangkap di satelit, baru bisa kita baca gitu ya. Jadi di Merauke ini nih banyak banget gitu kan. Terus apakah itu kewajiban untuk semua kapal AIS tadi, alat tadi ini? Apakah ada batasan ini? Perahu-perahu tidak perlu lah, atau mulai dari mana gitu? Sebenarnya sih standar sih aja. Kalau untuk kapal. Ya, sebenarnya wajib. Wajib. Sebenarnya dia ada kriteria AIS kategori A, B dan C. Oke. Salah. A itu kapal besar kargo, tanker. Iya. Kapal biasa lah. Kalau Iya, iya. prosponnya di atas berapa? Di atas 400 100 GT. GT. Itu yang A, itu yang kelas A yang. Itu wajib. 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 Wajib sekali. Dan untuk kelas B itu kapal-kapal nelayan yang di bawah 100 GT. Jadi 30 GT bisa 30 GT. Oke. Jadi memang dibatasi ya. Jadi tidak semua kapal wajib. Jangan sampai nanti perahu kecil-kecil mereka kesulitan lah ya. Kalau untuk soal dia yang asing kami untuk kapal yang kecil kami dibawa keren dari bagian perjalanan harus wajib atau tidak. Kapal yang kayak kapal-kapal kecil. Oke. Tapi sebenarnya kalau untuk keamanan sih sebaiknya dipakai. Dipakai ya. Jadi bila mana ada urgensi atau lainnya Bisa dimonitor kan? Betul. Bisa kita tracking nih. Ya bisa kami tracking. Iya. Jadi, kapan terakhir dia aktif, kapan terakhir dia gerak, kami Iya. bisa pantau. Iya. Sebelumnya pernah bertugas di kapal? Berdua? Kalau saya sih belum. sama. Belum Pernah juga. Pernah. Belum pernah kapal. Artinya belum pernah itu ya? Belum pernah ikut. Ya. Kalau Layar. ikut layar sudah pernah beberapa kali, cuman kalau untuk tugas di kapal belum pernah. Artinya tapi pernah on board ikut Pernah patroli on mungkin board, ya. ya, pernah patroli. Makanya tadi saya tanya di awal tadi Siap. pilih menangkap atau menembak. Siap. Ini kaitannya sama apa? Kan saya yakin pasti pelanggaran di laut itu pasti ada. Ya kita tidak tutup mata lah ya, banyak kapal-kapal dari luar, entah itu yang berizin atau tidak berizin, terutama yang tidak berizin ini kan. Iya. Ketika bertemu di tengah, makanya tadi saya tanya menembak atau ditangkap. Karena ini kan saya yakin teman-teman yang dibekali kemampuan untuk melakukan eksekusi di lapangan pastikan diajari untuk bertindak taktis lah, karena seperti itu taktis. Ada maunya sih, ya apalagi kalau masih muda ya, ada pelanggaran sikat, ada pelanggaran sikat gitu kan. Tapi ya itu tadi, makanya saya tanya, kenapa memilih untuk tadi kan menangkap ya? Kenapa memilih untuk ditangkap? Kenapa ketembak aja? Mereka pelanggar kok. Sebenarnya kita juga diatur, dilindungi oleh undang-undang HAM dan segala macam. Penggunaan satu butir peluru pun itu kan penuh risiko. Selagi itu kita itu berhadapan dengan sipil, perintah untuk tembak itu pun di Bakamla sendiri pun perintahnya dari presiden ya Bang ya. Oh gitu. Satu peluru yang kita keluar itu akan kita laporkan. Tunggu. Berarti kalau dilaporkan, misalnya sekarang nih, kita dari kapal, kita melihat ada pelanggaran, kita harus menghubungi dulu presiden untuk dapat hak eksekusi tadi. Tidak sih. Sebenarnya Biasanya kalau habis nembak mungkin laporan. Oke. Ya kan keburu itu nanti kabur ya. Kalau laporan dulu ya kalau presidennya sibuk bisa eksekusi cuma kapal. jadi komandan penuh nanti komandan kapal. Jadi dia laporkan semua amunisi yang berapa kita pakai pasti laporkan. Oke. Nah, sekarang Mas Medi, berubah pikirankah atau masih tetap menembak? Masih tetap Menembak. nembak. Saya suka ini begitu. Pelanggaran hajar, efek nanti nomor kedua. Kayaknya kalau mengancam aja. Hajar. Oh iya, maksudnya gitu kan. Kalau kita terdesak terancam sikat. Kalau terdasar terancam pasti kita sih. Karena kita kalau nonton di TV itu ya, bahkan mereka melawan ya, terutama yang dari luar kan. Siap tuh. Nelayan-nelayan dari luar itu kadang-kadang justru perahunya kenceng-kenceng ya. Kapalnya gini. Kalau kita lihat dari di luar-luar kayaknya emang perahu udah push yang buat maling. Perahunya udah kencang terus ya bersenjata. Bersenjata kan? Iya.
Jadi kita kalau lihat, ih, ini seolah-olah alutsista kita ini jadi mainan dalam tanda kutip ya. Karena mereka memang mempersiapkan Sudah lebih kapalnya lebih siap, ya kan? daripada kita. Namanya juga pencuri kan. Mereka sudah antisipasi. Oh ini kekuatannya ini segini. Bisa jadi segini. Mereka punya lebih jahat aja daripada yang punya petugas. Tapi ya, pokoknya kalau mengancam sikat ya. Sikat. Ada keinginan naik kapal? Dinasti kapal? Kalau saya kayaknya tidak. Tidak ya. Karena sudah berkeluarga. Kalau mungkin masuk bujang, ya ya tapi tergantung sih. Kalau kapal-kapal kecil mungkin lah ya. Ya kalau mungkin kayak kapal Patroli wajah lagi ya, udah punya patroli. Tapi kalau udah lepas pantai, tapi kalau sudah kayak kayak kapal besar kayaknya tidak dulu. Ada yang memang kelepas pantai juga ada ya. Dalam artian dia patroli sampai jauh sekali itu ada ya. Beramai. Memang udah yang di kapal dan kain-kain. Yang tugasnya kain pasti akan keluar semua. Itu di atas 50 meter mungkin kapal ya, besar ya. nah untuk sekarang kapal Bakamla itu paling besar itu 110 kayak dan daki. 100. Satu lapangan bola itu Satu. panjangnya. Ya. Berarti helipad, aneh dia. Keren ya. Kalau yang 3 yang baru 80. Saya 88 menurut baru gitu. Dia jadi kapal induk mungkin ya, 100 tadi itu ya. Atau dia tetap hanya patroli saja. Tetap patroli. Patroli saja. Untuk ibaratnya gimana ya? Soalnya di Laut Cina Selatan itu kan di depan sana itu juga parkir kapal posternya Cina. Itu Oh, besar lagi. oke. Una sampai Jadi kita ya landing datu itu disiapkan untuk sanding-sandingan. Ya. Paham. Ini nama baik negara nih. Ya. Paling tidak pencitraan dulu. ya sama-sama sebelah ada petugas sebelah ada petugas. Sama-sama ada pusgatnya. Iya itu kan kalau kita monitor di berita kan beberapa waktu lalu kan kayak di Natuna itu kan sempat jadi itu ya sorotan. Karena memang ikannya banyak mungkin ya. Bukan hanya ikan. Bukan ikan nih. Melintas 100 orang. Minyak ya apa ya? Minyak. Tambang minyak. Oh. Terus gini, selama bertugas, ini kan tadi kita ngobrol banyak tentang kaitannya sama ujung-ujungnya penegakan hukum. Berarti di situ terlibat juga instansi-instansi lain, termasuk penyidik, baik itu dari kepolisian, imigrasi dan lain sebagainya. Selama ini bagaimana? Ada pengalaman apa yang kaitannya sama itu? Kaitannya sama penegakan hukum. Ketika bersinggungan dengan instansi-instansi itu, ada pengalaman apa? Selama ini sebenarnya kita berupa tetap koordinasi dengan baik, komunikasi dengan baik, apalagi dengan terkait tangkap ikan. Tangkap ikan itu kita pasti dan diharuskan koordinasi dengan KKP. Oke. SDKP. Ya, SDKP. Terus yang karena memang kita untuk tangkap ikan, Bakamla boleh tangkap, karena kan tidak mungkin kita tunggu dulu. Betul. KKP datang. Ya. Kita tangkap, nanti baru kita serahkan di pelabuhan, KKP yang tidak proses selanjutnya. Iya. Ada juga terkait terakhir itu kapal kalau 2023 ya, yang tanker MT Arman, tanker Di sini di perairan Papua, bukan? bukan. Kalau untuk perairan Papua 2023 ya. Kalau untuk Papua Selatan sendiri masih paling banyak itu kasusnya ya kapal ikan. Kapal ikan yang dari luar kah maksudnya? Atau? Kita punya yang sebelah. Oh, aduh, agak aneh, agak ngeri juga kalau ngomong soal itu. Karena memang tidak kita pungkiri. Betul. Berapa kali kan kejadian. Betul. Ada juga tahun 2003. Sempat tertangkap itu, ditembak itu ya. Dan ini fakta kok, kita tidak bisa tutup-tutupi. Apalagi zaman sekarang medsos ini kan cepet ya. Bahkan ketika mereka masih di lapangan pun sudah bisa berbagi informasi. Sudah. Mau positif, mau negatif. Apalagi tangannya kalau lebih cepat jempolnya dari otaknya. Wah, ini ngeri ini. Dan memang didominasi untuk hal itu ya. Siap. Wilayah kasusnya lebih seperti ke sana ya. Iya. Makanya kita di stasiun Merauke ini kita memang fokus juga ke pelintas
luar negeri, tapi kami juga fokus ke kapal ikan kita sendiri yang takutnya ya terlalu jauh ke sebelah. Kalau memang potensi sebelah kan bagus. Betul. Potensi alam ya. Siap. Ya, potensi alam ya. Makanya ya di mana ada gula ya sebut ke situ ya. Gitu kan gitu ya. Baik mencegah daripada terjadi. Kan? Iya. Nah, sekarang kita flashback ke belakang. Saya ketika mau masuk sebagai anggota Bakamla, apa yang harus saya siapkan? Kalau untuk ini dari mana nih maksudnya dari mana? Misalnya nih saya baru lulus sekolah nih, Kalau syarat-syarat administratif kan semua saya pikir normatif sama gitu ya. Tapi kan ini kerjanya beda. Siap. Apa yang saya harus siapkan nih? Kalau syarat ketentuan terakhir yang kami lihat sih minimal bisa berenang. Minimal bisa berenang. Harus ada berenang. Berarti kan kalau untuk syarat lain kan kata kamu lihat kan normal. Ya. Satu atas sama lah. Betul sih. Ya itu paling kalau dia paling berenang sama ya fisik tuh. Fisik. Karena untuk personil Bakamla harus siap untuk pendidikan dasar militer selama 3 bulan. Pendidikan dasar militer 3 bulan. 3 bulan. Tidak ketemu pacar 3 bulan berarti ini. Siapa tidak boleh HP, tidak boleh komunikasi selama 3 bulan. Nah ini yang tadi saya bilang. Apa yang saya harus siapkan nih? Kemungkinan tadi. Terus selain itu apa lagi? Kalau untuk sekarang, kalau untuk Bakamla ini statusnya kan sebenarnya masih sipil PNS. Oke. Jadi walaupun kita PNS, untuk rekrutmennya sama dengan PNS biasa, namun untuk ketika seleksi SKB apa namanya? SKB ya, seleksi bidang, itu kita tes semata lari 12 menit, push up, pull up, Sama tahan tuh ya. berenang 50 meter gitu. Itu wajib berenang bisa 50 meter. Dan ketika lolos, kita siap untuk mengikuti pendidikan dasar militer. Oke. Nah, di Surabaya di Juanda. Nah itu yang berarti ada kaitannya sama tadi, faktor keamanan tadi. Kan punya keamanan nih. Harus punya bekal nih. 3 bulan tadi ya. Mentalnya harus dilatih. Nah tadi. Fisik harus bagus, mental harus bagus. Setelah diterima, selesai lulus pendidikan, apakah ada kewajiban untuk naik kapal? Katakanlah seperti itu. Mungkin ya 1 tahun gitu. Ada nggak? Jadi gitu. Kalau yang penerimaan tahun 2016 atau 17 itu mereka wajib. Ya wajib. Mereka minimal setahun di kapal. Laki perempuan wajib di kapal. Cuman pas ganti pimpinan lagi untuk pas angkatan saya 2019 tidak wajib naik kapal. Jadi langsung dibagi-bagi sesuai Keahlian masing-masing. Ya. Karena pengawalan juga tidak kalah pentingnya. Iya sih, betul. Karena darat pun di stasiun itu yang kami awaki pun tidak jauh beda. Peralatannya untuk komando informasi untuk teman-teman yang di kapal untuk operasi. Karena kita punya radar juga, radar darat. Kamera kita sampai lalu target kapal yang mau tuju. Oke. Jadi kapal itu operasi tidak buta. Di semuanya data disiapkan di darat, target di sini. Ditransfer ke kapal bergerak. Iya, Jadi yang di lain sisi tugas stasiun sebagai pemantauan aktif itu juga membantu kayak mungkin kapal kita sedang melakukan operasi, misalnya dia melakukan operasi di Merauke, daerah operasi 3J. Mungkin kita di stasiun ini melakukan monitor di ais kami, bila mana ada pergerakan atau aktivitas yang menonjol, kita kirim ke kapal. Oke. Nanti dari kapal langsung ke TKP-nya, periksa langsung kapal betul ini melakukan pelanggaran ini. Karena kan kita di stasiun kan ada juga analisa data, jadi dia menganalisa, dulu dia pokoknya bikin supaya inilah kapal itu jangan salah target. Iya. Ya asal mungkin analisa. Berarti ketika saya nanti diterima, apapun kualifikasi yang saya tuju, misalnya
saya tetap harus dapat pendidikan dasarnya semua sama dulu gitu ya. Apapun background tujuan kualifikasi pekerjaan nanti dalam Bakamla ya. Siap. Berarti semua dapat pendidikan dasar dulu, baru kemudian setelah itu Baru di ya sebaliknya ya. Dan seluruh Indonesia. Nah itu siap bersedia ditempatkan di mana saja di wilayah NKRI. Aduh. Siap tidak di kota-kota besar. Ya pastilah, stasiun pasti di pinggir-pinggir kan. stasiun pinggir-pinggir. Iya. Cuman kebetulan karena Merauke ini kan posisinya di pinggir kota jadi masih enak lah. Masih enak ya. Ya, kalau di stasiun kami yang di daerah lain, kami punya 14 stasiun. Nah, itu ada yang di pinggir kota, ada jauh dari warga. Berarti udah ini walaupun katakanlah dibuang ke Papua, tapi masih beruntung gitu kan? Masih di kota ya, di kota ya. Ini mana tuh yang paling dalam, yang paling jauh dari Kawan jauh. Paling jauh ya, paling ini Aceh. Aja itu, aduh nggak ada apa-apa di pinggir sudah. Baru dia sendiri aja. baru di sana mungkin tingkat kepadatan aktivitas di perairan lebih padat mungkin ya. Pada Oleh sana, barat ke tengah ke barat itu sana. Pokoknya untuk aktivitas paling banyak Bakat, Bakat barat. Iya. Barat. Heeh. Tuh. Kalau terus timur masih tergolong paling keselamatan saja kalau kita di bagian timur. Nah itu. Kalau keamanan saya aktivitas masih aman-aman saja. Tapi kalau untuk keselamatan kita di sini Iya, masih. Nah, kita bicara keselamatan nih, berarti kan kaitannya sama nyawa manusia. Selama ini tadi kan kalau kita lihat tugas pokoknya itu kan selain keamanan, keselamatan juga. Berarti pernah terlibat operasi SAR? Kalau saya pribadi sudah berapa kali ikut Prestar gabung sama Basarnas. Kalau udah belum, untuk saat ini masih belum. mau, Oh tentu siap. nanti lapor sama Pak Reza tadi. Karena memang Personil Bakamla itu juga udah disiapkan bekal bekal Basic itu jadi apa? Basic SAR. Untuk SAR-nya. besar. Iya. besar laut tapi ya. Iya. Nah, kalau untuk saudara pun kan dari situ. Tapi out mungkin nggak ada fisiknya rata-rata semua pesannya Basic. di sana. Iya, paling tidak Ini paling kita tahu lah. bertahan hidup di laut seperti apa kan sudah diajari dan itu pasti pada saat pendidikan kan ya yang 3 bulan tadi kan. Iya. Jadi ada Satu pakal pas 3 bulan. Jadi yang di latihan yang renang evakuasi ya para no apa satu temuan di renang 100 meter. Iya. Wah, keren ya. Komplit berarti Bakamla ini ya. Bisa kemana-mana, katakanlah seperti itu. Terus kalau Mas Medi tadi pernah sampaikan pernah ikut operasi SAR. Kalau mungkin masih ingat, waktu itu operasi apa? Di mana? Waktu itu kita operasi ada 2 korban, yang satu ABK jatuh di Kalimaro, yang satunya jatuh di karena efek keras jatuh di dermaga Kelapa 5. Oh, oke. Itu sempat ikut nyari 2 hari, hari ketiga kalau nggak salah baru kita ketemu. Tapi sudah tidak bernyawa. Yang jatuh di bawah dermaga dapatnya di sekitar situ. Kalau yang jatuh di Kalimaro itu dia dapatnya dekat pelabuhan Merauke. Ternyata dia terputar di tengah Pusaran arus sih. Jadi nggak kemana-mana ya korbannya. Iya. Berarti kalau sampai keluar ke laut sana belum ya? Kalau ikut masalah operasi keluar hanya pinggir sih. Pesisir. Itu yang terjadi yang anggota operasi nggak kontak pakai speedboat. Oh, oke. Ya, Pernah monitor. operasi bareng juga sama angkatan laut. Iya. Oke, sama Basarnas kita bareng sana, tapi alhamdulillah selamat masih cuma jalan kontak sama cuaca. Iya. Nah, ini Nah ini kan jadi concern kita juga gitu ya terhadap keselamatan karena mau tidak mau suka tidak suka kita sebagai instansi yang punya tugas di situ juga kita tidak bisa tutup mata gitu kan. Ya. Apapun kondisinya, ketika yang lain justru menghindar karena cuaca, kita justru harus siap gitu ya. Mau dia itu terkait sama keselamatan ataupun potensi keamanan laut tadi itu, gitu. Iya.
Terus kemudian nih sebelum kita tutup nih, karena saya yakin sebenarnya masih banyak yang ingin kita kulik, tapi secara garis besar kita sudah paham. Mudah-mudahan teman-teman yang di luar juga tercerahkan. Harapannya sebagai instansi yang tadi kita sudah bahas sama-sama tugas pokoknya di wilayah betul yang Kabupaten Merauke nih. Apa sih harapannya terkait dua hal sebenarnya, yang kaitannya sama keamanan dan kaitannya sama keselamatan di wilayah perairan deh. Ini harapan kita untuk bersama. Harapan Mbak Kamla mewakili Mbak Kamla lah ya. Soal keamanan laut paling kita harapan itu kepada nelayan-nelayan informasi itu Papua Selatan itu memang nelayan karena betul di laut Merauke ini memang nelayan-nelayan tangkap di Merauke ya, harapannya mereka bisa saling bertukar informasi kalau memang ada dicurigai itu kapal asing, kapal apa yang istilahnya otomatis apa? Karena ya kita bertetangga dengan negara yang cukup besar, itu Australia, kekuatan bumi bagian selatan, Australia. Kita tidak tutup kemungkinan mereka juga mencari-cari informasi titik-titik lemah Indonesia dari sudut timur Indonesia ini. Jadi kita memang untuk dukungan informasi dari nelayan-nelayan yang sering beraktivitas di perairan Merauke. Sama untuk keselamatan, ya kepada nelayan juga tentu menyiapkan peralatan. Intinya makanya untuk keselamatan ya untuk semua Patuhi aturan gitu ya. patuhi aturan, tapi semua peralatan safety-nya. Ya intinya jangan lupa lah, maksudnya apa-apa yang harus kita siapkan sebelum pergi melaut ya kita tidak minta-minta. Laut ini kan Betul, bukan tempat tinggal manusia. ya kan Betul, bukan habitat manusia. untuk ya lebih khusus ke teman-teman nelayan lah. Apalagi kan kita sedikit banyak sekali nelayan kita yang karena aktivitas di Laut Merauke. Apalagi kan Laut Merauke kan pada bulan tertentu kan cuacanya ekstrim, apalagi kalau semakin barat. Betul. Lah kalau bisa Kalau memang tidak harus melaut, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Oke, tercerahkan. Mudah-mudahan bisa sedikit menjawab pertanyaan dari mungkin teman-teman di luar sana yang kalau melihat personil berbaju abu-abu di jalan, oh iya yang kemarin, oh tuh desa ini. Mas Medi terima kasih. Siap, Munat. Juga terima kasih nih sudah diundang. Najat terima kasih banyak. Pak Riapit, kayaknya tadi ada sesuatu ya? Apakah ada kantong ajaib atau apa gitu? Ada souvenir lah, bisa dipakai untuk ngopi-ngopi bisa untuk ngopi-ngopi. Untung aja. mau cake. Sudah kawan sambil duduk aja. Mari Pak Kaur. Kita kasih kehormatan Pak Kaur untuk Terima kasih Buan. Terima kasih di Pak Kaul tadi. Terima kasih. Osanas. ya, nanti lihat suratnya, benar-benar. Ini buat teman. Dan terima kasih. Oke teman-teman, kita sudahi dulu ngobrol kita di sharing kali ini. Mudah-mudahan kita bisa hadirkan lagi tamu-tamu yang juga menarik. Kita bahas sama-sama untuk memperkaya khazanah ilmu kita, khazanah pengetahuan kita, sehingga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak ya. Terima kasih, Pak.